Kalau saya standar moral pertama ya empati sih, nggak ada yang lain. Moral itu menurutku itu karena empati. Oke. Empati kita. Kecuali kalau orang itu nggak punya empati, kita lebih baik ngindar deh sama orang yang nggak punya empati. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Sudut Podcast Indonesia. Memang udah lama ya ini gua nggak buat video dari video 1 ke video 2 ini ya, karena kami banyak kegiatan juga yang perlu kami lakukan dan nggak mesti harus buat video terus gitu kan. Nah, di sini gua nggak sendiri lagi gitu. Masih ada teman kita di sini yang akan menemani kita dalam obrolan malam hari ini, yaitu bersama teman kita Bambang. Halo Bambang. Halo. Oke. Hai. Gimana kabarnya? Sehat? Bagus, bagus. Gimana? Kemarin kan malam minggu. Malam minggunya sama siapa? Atau di rumah aja? Udah jangan bahas malam minggu privasi. Oh, oke. Siap ya. Berarti kalau udah ada yang namanya malam minggu tuh sangat-sangat eh, privasi bagi dirimu ya. Enggak juga sih, ngeles aja. Jadi jangan aku privasi. Coba kalau nggak tahu privasi. Oh, oke. Siap. Nah, Tadi kau bilang aku nggak sendiri lagi gitu. Kau kirain aku udah nggak sendiri lagi. Aku udah. oh, iya. Nah, jadi di malam ini gua tuh pengen kayak membahas sebuah obrolan tentang interaksi tentang hubungan sesama manusia gitu ya. Jadi kan setiap manusia itu kan pasti mempunyai sebuah hubungan sosial antara sekitarnya gitu kan. Nah, gue tuh pengen tahu tuh gimana pandangan lu tentang eh, apa sih hal yang paling penting dalam suatu hubungan sosial gitu. Karena kan dalam Indonesia ya, apalagi di Indonesia itu kan sangat menjunjung tinggi sebuah tata krama dalam suatu hubungan antar manusia gitu kan. Kalau ketemu orang tua itu harus cium tangan, terus salim gitu ya. Terus kalau misalnya sesama teman itu harus saling bertegur sapa mungkin biar nggak dianggap sombong gitu. Padahal menurut gua ya kalau nggak bertegur sapa juga bukan berarti dia sombong gitu ya. Nah, gua pengen tahu dari pandangan lu aja gitu kan. Menurutmu itu apa hal yang paling penting dalam suatu hubungan sosial gitu? Karena di sini kalau gua searching di Google ya, di sini ada banyak sekali nih, ada hubungan sosial, ada pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Kemudian ada hubungan sosial, pengertian, jenis, syarat, dampak, dan serta contoh. Sebelum kita melihat dari sumber kita dari www.gramedia.com ini, gue pengen tahu dulu gimana pendapat lo tentang apa sih yang paling penting dalam suatu hubungan sosial itu? Iya. Gimana? Itu kok apa namanya, hubungan sosial itu satu sih kalau saya kuncinya sih. Satu kata cumaan. Apa? Gimana? Yaitu empati kalau saya mah. Empati. Oke, empati. Kita cari dulu definisi empati di sini. Empati. Ya udah, Definisi. kalau kira-kiranya gini, kita bisa merasakan atau memposisikan seperti yang orang lain rasakan. Oh, jadi ya. Cara Oke, definisimu juga masuk akal sih. Di sini dari www.gramedia.com ya, bahwa empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasa pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Jadi dia merasa kayak, oh apa yang dirasakan orang lain itu adalah sesuatu yang ia rasakan juga gitu ya. Jadi, misal kalau kita orang yang apa namanya, hmm, orang yang dapat musibah itu bisa ngerasain, oh apa namanya, tuh itu tuh nggak enak rasanya pasti, apalagi kita bisa peka sama perasaan dia. Terus apa namanya, kalau bisa justru lebih apa, kalau bisa lebih kita ikut juga membantu untuk meringankan apa yang mereka rasakan gitu. hmm, iya. Wajib jadi ya, empati itu wajib ya. Nah, kalau saya standar moral pertama ya empati sih, nggak ada yang lain. Moral itu menurutku itu karena empati. Oke. Kalau pandangan diriku sendiri itu hubungan sosial ya, suatu hubungan sosial itu menurutku penting kalau misalnya dia tuh ada timbal balik, Bang. Jadi antara
ya timbal balik antara seseorang yang kita ajak komunikasi, ajak kita interaksi itu mempunyai timbal balik ke kita gitu. Kalau misalnya dia timbal baliknya enggak sesuai apa yang kita harapkan, ya kita nggak perlu empati sih menurut saya gitu. Kalau menurut lu gimana? Maksudnya kalau dia itu orang yang tidak berempati, ya nggak usah berhubungan sama dia gitu, nggak usah Iya, iya, dia gitu. iya, Kalau dia orang yang berempati, nggak usah iya. diempati. Oh ya, Berinteraksi secara sama gitu loh. Gitu. Jadi interaksinya itu kalau dia tidak menimbulkan suatu hubungan timbal balik, jadi ya buat apa gitu. Aduh, kenapa nih? Misal. Ya, gimana? Misal gimana? Kasusnya sama siapa? Terus gimana? Ya misal kalau kau punya hubungan asmara dengan seorang perempuan gitu, kau berusaha untuk menjalin hubungan sosial dengannya gitu kan. Tapi kau tidak Bukan sosial itu lebih intimasi gitu, lebih dalam gitu ya. Iya, jadi kayak nggak dapet tuh. Lain gitu. Ya chemistry dalam hubungannya itu nggak dapet dalam interaksi sosialnya gitu. Nah di sini kalau dari gramedia.com ya, ada yang namanya hubungan sosial atau ada pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenisnya gitu. Di sini kalau dijelasin tuh ada banyak sekali nih pengertian dan hubungan sosialnya. Nah, ciri-ciri dari hubungan sosial yang pertama itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya jelas sih, yang minimal 2 orang gitu kan. Kalau misalnya interaksinya satu orang doang dengan makhluk halus, ya bukan interaksi itu namanya kan, bukan hubungan sosial gitu. Kayaknya di pelajaran sosiologi. Iya. Ada kuncoran iman nggak di situ? Suaramu agak sedikit kurang jelas sih, bisa agak dideketin lagi ke mic atau gimana juga bisa gitu. Nah, kemudian memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Beberapa orang percaya dengan yang namanya kebetulan, namun sebenarnya tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Seaneh apapun itu, semua hal yang terjadi pada kita pasti ada tujuannya. Setuju nggak kau kalau memiliki maksud dan tujuan yang jelas? Nggak tahu sih konteksnya gimana tuh. Lagi ngomongin apa di situ nggak kelihatan dari sini. Ini dia membicarakan tentang sesuatu hubungan sosial, pengertian ciri-ciri dan jenis-jenisnya kan. Kemudian dia membicarakan tentang ciri-ciri dari suatu hubungan sosial. Yang kedua itu ada memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ya, jelas. Nah, semua hubungan sosial itu pasti maksud ada tujuannya. Jadi munafik kalau orang tuh berhubungan sosial tanpa sebuah tujuan tuh enggak juga loh. Aku malah kurang setuju sama pendapat ini. Karena gini, setiap orang misal orang berbuat baik itu juga udah melakukan hubungan sosial gitu loh, tanpa harus tahu tujuan yang jelas gitu. Ya maksudnya kan gini, kalau maksudnya gini loh kok. Yeah. Misal kalau aku sama kamu teleponan, itu kayak kawan, itu kan hubungan sosial. Yeah. Ya karena memang tujuannya saling menguatkan, saling memberi support, saling membutuhkannya di situ. Tapi misal kalau kamu nggak nelpon aku lagi, ya bukan berarti kamu bukan teman yang setia ya, karena udah nggak butuh aja ya, gitu aja sih, bukannya kamu nggak setia itu. Oh gitu. Itu ya nggak usah nelpon, ngapain gitu. Kalau kita butuh ya kita nelpon, kalau kita nggak butuh ya nggak apa-apa nggak nelpon. Orang saling nggak butuh, walaupun itu yang penting kita bukannya putus tali silaturahmi atau kamu ada waktu ada maunya doang, tapi memang orang itu berinteraksi karena butuh, gitu aja kalau aku. Iya. Tapi ya hubungan yang baik itu adalah hubungan yang terjadi walaupun tidak mempunyai kebutuhan, Bambang. Jangan hanya punya kebutuhan doang baru kita mau menjalin suatu hubungan, kan aneh gitu kan. Enggak sih, kalau aku sih butuh. Nah, oh gitu. Aku lebih terima kalau suatu hubungan itu karena kalau aku lebih terima gitu. Kamu gimana bisa ngomong kayak gitu? Ya karena aku memegang prinsip bahwa ya setiap orang itu harus melakukan suatu perbuatan yang baik gitu ya. Masalah dia nanti bakal meminta pertolongan kembali dengan kita atau enggak, ya bodoh amat gitu loh. Yang penting kita ngebantu aja gitu. Ya berarti salah satu temanmu butuh kamu kan? Iya sih, iya. Tapi aku nggak butuh dia gitu misalkan. Ya nggak perlu, nggak butuh. Ya yang penting temanmu butuh kamu kan? Iya. Butuh kan? Iya sih.
Jadi intinya di sini memiliki maksud dan tujuan yang jelas itu nggak harus kedua belah pihak gitu kan. Iya, mesti ada itu salah satu yang dibutuhin. Oke. Langsung. Selanjutnya terjadinya komunikasi langsung ya. Ya memang sih memang harus komunikasi langsung. Masa kita melakukan interaksi atau hubungan sosial nggak secara langsung kan, apa itu namanya? Gitu. Hubungan sama Eko nitip Aru. Iya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya jenis-jenis hubungan sosial kalau kita bedah lagi dari gramedia.com ya. Yang pertama itu adalah hubungan sosial asosiatif. Nah, hubungan sosial asosiatif. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hubungan sosial asosiatif, di mana adalah suatu interaksi baik yang menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan sosial asosiatif sendiri terdiri dari 3 hal, yakni kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Jadi hubungan sosial yang baik itu menguntungkan kedua belah pihak. Oh, berarti itu dianggap asosiatif. Ya itu udah kita bahas dari tadi ya. Kalau memang suatu hubungan itu harus ada timbal balik gitu ya, atau ada sesuatu hal yang Sih, bermanfaat dalam diri kita gitu. salah satunya yang penting ada tujuannya. Mm-mm. Oke, di sini ada yang namanya kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Nah, jadi tapi aku belum melihat inti dari empati di gramedia.com ini. Menurutmu seberapa krusial sih? Maksudnya apa itu Itu benar? lebih itu teori hubungan sosial apa namanya menjelaskan kosakata hubungan sosial, jadi belum menyentuh itulah jelas. Hmm. Itu Padahal, kan kayak apa namanya hubungan sosial kan biasanya kalau di pelajaran kan ada kosakata baru mesti satu apa itu hubungan sosial, ya. dua ciri hubungan sosial, tiga contoh hubungan sosial, empat bukan contoh hubungan sosial, biasanya kan gitu kalau lagi kenalin kosakata baru. Iya. Hmm. Jelas belum lah kalau nyentuh empati itu kan udah itu apa namanya ya sosial. Kalau empati itu ada di pembelajaran sosial emosional sih. Iya. Nah, di sini dijelaskan juga nih bahwa kalau dari empati itu berasal dari kata empatia yang memiliki arti ikut merasakan. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Ya, kalau aku Jadi kalau misalnya gini, kau sebagai seorang mahasiswa gitu misalnya, terus ingin melakukan suatu bimbingan dengan dosen, otomatis kan kau menjalin hubungan sosial dengan dosen gitu kan, bener nggak? bener banget sumpah Oke. bener. Tapi karena hubunganmu itu dilandasi dengan alasannya biar skripsimu itu cepat lulus gitu ya. Jadi, tapi kau nggak merasakan apa yang, tapi kau merasa nggak empati dengan dosen itu gitu loh. Paham nggak apa maksudku? Ini dosen itu kenapanya? Jadi kayak gini nih. Aku mau dekatin dosen itulah biar skripsiku diselesaikan dengan cepat gitu. Ya kau fokus ke hubungan sosial itu hanya sebatas tugas skripsimu tanpa merasa empati bahwa oh iya ya dosen tuh capek ngerjain skripsiku gitu. Tiap hari ngebimbingku ya pasti dia capek gitu. Gitu. Ya kalau saya selaku mahasiswa ya pengennya menuntut hak saya selaku mahasiswa satu karena tugas dosen kan dosen udah dikasih tugas untuk membimbing mahasiswanya. Ya. Ya saya bakal ya kalau dosen sekiranya apa namanya dosen itu sekiranya memang sibuk ya bilang sibuknya apa dan jangan ngeles. Dua ya dosen itu ya kalau waktunya misal 1 minggu bimbingan sekali ya udah dikasih bimbingan seminggu sekali, kalau mau lebih ya lebih lah biar mahasiswanya cepat lulus. Siapa dosen yang nggak seneng kalau mahasiswanya cepat lulusan, cepat sukses, cepat lulus, cepat Iya. kerja gitu kan, dosen pasti seneng kan. Mm-mm. Tapi kalau udah masuk batasnya bahwa dosen itu sibuk banget, Iya. ngebimbing skripsi lah, ada tugas yang lain lah, ya mendingan antara nggak usah ngambil job ngebimbing skripsi atau nggak usah ngambil job yang lain, gitu. Kalau udah kebanyakan tugas ya pikirin mahasiswanya, nanti mahasiswanya rugi,
itu namanya kan dosennya egois, tidak berempati kepada mahasiswanya kalau sekiranya mahasiswanya lama lulusnya Iya. disebabkan oleh kerjanya yang lambat gitu kan. Iya, iya. Kalau kalau namanya ya kalau udah kebanyakan tugas ya jangan ambil tugas lain kalau nggak mampu gitu. Iya. Yang sebenarnya merugikan orang lain, ya dosen ya kudu berempati sama mahasiswa lah. Tapi Mahasiswa mahasiswa juga perlu berempati dong sama dosen. ya berempati pada takaran tertentu kok. Gimana? Kalau Takaran misal tertentunya gimana? dosen itu sih kita mau mengerti bahwa oh dosen itu sibuk ya. Nah, pertanyaannya apakah dosen itu ngambil job terlalu banyak Mm-mm. atau memang alasan doang gitu kan? Iya. Ya, tapi kalau di takaran tertentu misal dosennya lagi ada musibah atau memang itu udah tugasnya tapi ketunda Mm-mm. karena suatu hal, ya itu kita perlu berempati. Iya. Oke, 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 oke. Nah, di sini Kalau juga bagi dijelaskan nih bahwa proses sosial itu ada yang namanya disosiatif, yang dimana itu adalah kebalikan dari proses sosial asosiatif, kebalikannya. Nah, jadi sama seperti hubungan sosial asosiatif, hubungan sosial disosiatif ini juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu persaingan, kontroversi, dan konflik. Jadi ya suatu suatu hal persaingan, kontroversi, dan konflik karena itu merupakan sebuah hubungan sosial juga. Berarti ketika misal mahasiswa dan dosen itu saling bersiteru masalah ini judulnya nggak di ACC gitu kan, skripsinya nggak dilulus-lulusin, ya itu juga melakukan sebuah hubungan sosial gitu tanpa harus enggak mendapat adanya empati. kita kudu lebih banyak diskusinya kalau masalah judulnya nggak di ACC. Itu Hmm. bukan masalah dosennya egois atau apa, mungkin memang judulnya jelek atau nggak sesuai dengan kriteria yang pengen dosen, ya kita kudu paham dong sama pengennya dosen kayak gimana, makanya ya intinya banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak diskusi sama diskusi dosennya. Iya, iya, tapi Intinya di balik kan kalau sih dia di sini kan kita akan membahas tentang konsep hubungan sosial ya. Nah, kalau misalnya ini hubungan sosialnya itu dalam proses sosial disosiatif, maka nggak akan ada yang namanya saling empati gitu, Bambang. Sementara dirimu tadi mengatakan bahwa empati itu penting dalam suatu hubungan sosial gitu kan. Mungkin empati itu hanya berlaku pada hubungan sosial asosiatif, tetapi tidak berlaku pada hubungan sosial disosiatif. Karena disosiatif itu adalah suatu hubungan sosial yang bersifat negatif, bahkan berpotensi merugikan orang lain. Nah, jadi menurutku gitu. jadi gimana? Iya, kau mengatakan suatu empati ya itu hanya berlaku untuk proses sosial asosiatif tadi. Kalau untuk proses sosial disosiatif ya dia nggak berlaku karena itu Ya bentuk-bentuknya persaingan, kontroversi, dan konflik-konflik ini. Mas, ya intinya gini kok, kalau kita berinteraksi secara langsung sama dia, Hmm, misal kita ngobrol, ya, kita namanya saling berdiskusi, hmm, ya langsung sama dia ya kita pakai empati. Nah, empati kita entah siapa itu, keluarga kita atau rekan bisnis kayak atau rekan apa namanya, rekan sepekerjaan ya, atau keluarga atau pacar, ya yang kayak gitu nanti kita pakai tuh, atau orang lain yang nggak kita tahu tapi kayaknya perlu bantuan dan sekiranya bantuan itu nggak membahayakan kita, ya kita bantu gitu, apa namanya, kita pakai empati kita. ya. Ya jadi intinya kita sebagai sosok manusia yang suatu makhluk sosial itu jangan sampai banyak yang namanya proses sosial disosiatif lah ya, atau proses hubungan sosial yang negatif gitu ya. Karena ya nggak baik juga Empati sih. ketika hidup kita banyak persaingan, ketika hidup kita banyak kontroversi dengan orang lain, banyak konflik, hidup kita tuh nggak bakal tenang nanti. Yang maksudnya tren kita sekarang bagaimana cara kita bekerja sama, bukan lagi bagaimana kita memenangkan persaingan. Mm-mm. Berhubung nggak tuh? Lanjut, lanjut.
Ya enggak. intinya kalau kita punya interaksi sama orang ya kita pakai empati kita. Kecuali kalau orang itu nggak punya empati, kita lebih baik ngindar deh sama orang yang nggak punya empati. Orang nggak punya empati itu lebih baik dihindari. Mm-mm. Ya benar. Itu tadi karena Mulai apa namanya merusak merusak kita sendiri, nggak positif intinya lingkungannya udahan males. iya iya iya, siap siap siap. Eh ya itu tadi sih ya. Semoga kita selalu berada pada hubungan sosial yang asosiatif gitu. Bukan hubungan sosial Ya yang iya kalau kita, tapi ya kita asosiatif. nggak bakal bisa ngindar kalau ada persaingan. Mm-mm. Nis ada persaingan, mau Ya, masuk CPNS juga mesti ada persaingan lah. benar 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 benar. Ya, itu aja obrolan kita malam ini, Bambang. Ya, mungkin sedikit banyak kita membahas tentang hubungan sosial ini karena kalau misalnya kepanjangan nanti juga bosen bagi teman-teman yang ada di rumah buat menontonnya. Ya, intinya semoga teman-teman kita yang ada di rumah juga bisa eh, mempunyai hubungan sosial asosiatif yang sangat tinggi kepada orang-orang sekitarnya gitu ya. Ingat Tapi tapi banget loh ya, tapi nyari hubungan sosiologi iya, kayak kuliah sosiologi ya. iya. Waktu SMA belajar kayak ginian. Dan ingat hubungannya jangan hubungan palsu tapi harus diniatin dari dalam hati gitu. Ya, Kak betul sih. Ya. Oh, Oke. Ya udah kalau gitu. Jadi di sini gua Eko pamit undur diri. Bye.